Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Christine Karunia Safitri Borusimarmata dari kelompok 10. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, yakni Prita Kairani dan Nur Safitri. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pemanfaatan data hasil asesmen untuk memahami karakter peserta didik. Untuk itu, jangan lupa disimak ya videonya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, apa sih asesmen itu? Nah, jadi asesmen memiliki arti penting sebagai alat untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Secara makro, dalam kerangka evaluasi pendidikan, hasil dari asesmen ini merupakan salah satu alat untuk mengendalikan, menjamin, dan menetapkan mutu pendidikan. Nah, hasil asesmen ini sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Asesmen yang dilakukan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pengertian asesmen. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pemanfaatan data hasil asesmen untuk memahami karakter peserta didik. Nah, data hasil asesmen ini adalah data yang diperoleh melalui teknik tes dan teknik non-tes. Nah, untuk teknik tes dan non-tes ini sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Prita Kairani dan Nur Safitri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan data hasil asesmen untuk memahami karakter peserta didik. Jadi, data hasil pemahaman terhadap peserta didik atau konseli dapat digunakan untuk yang pertama, membuat profil individual setiap peserta didik atau konseli. Maksudnya, berdasarkan data hasil asesmen ini, maka setiap peserta didik atau konseli dapat disusun profil yang menggambarkan tentang identitas diri peserta didik, karakteristik tugas perkembangan, klasifikasi kecerdasan, bakat, minat, motivasi belajar, kesiapan belajar, kemampuan hubungan sosial, kematangan emosi, prestasi akademik dan non-akademik, latar belakang keluarga, sekolah, masyarakat, dan sebagainya. Serta gambaran tentang kekuatan dan kelemahan setiap peserta didik atau konseli. Nah, selanjutnya atau yang kedua yaitu membuat profil kelas. Maksudnya, berdasarkan data individual peserta didik atau konseli tersebut, maka dikembangkan profil kelas, sehingga tiap kelas memiliki profilnya sendiri-sendiri. Nah, profil ini sebaiknya dituangkan ke dalam bentuk matrik, misalnya dalam format landscape Excel atau dalam bentuk grafik, sehingga semua data dapat dimasukkan. Dengan profil kelas ini dapat diketahui kedudukan peserta didik atau konseli dalam kelasnya. Sehingga profil akan menggambarkan variasi kebutuhan layanan bimbingan dan konseling yang meliputi bimbingan dan konseling pribadi, sosial, belajar, dan karir. Baik, selanjutnya atau yang ketiga yaitu menyusun rancangan program layanan bimbingan dan konseling. Nah, maksudnya di sini ialah berdasarkan profil individual dan kelas disusun rancangan program layanan bimbingan dan konseling secara individual, kelompok, klasikal, kelas besar, atau lintas kelas, dan atau menggunakan media. Nah, layanan bimbingan dan konseling ini dapat dirancang secara khusus untuk dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta dapat pula dirancang berkolaborasi dengan staf lainnya. Nah, jadi itu tadi merupakan pemanfaatan data hasil asesmen untuk memahami karakter peserta didik. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf jika terdapat kesalahan atau pengucapan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.